Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Jagoan semuanya. Wah, bagaimana nih kabarnya? Sore hari ini kita akan ngabuburit bareng, pastinya di event Tech Corner by Jagoan Hosting. Bareng aku Syahrul Farhan yang nanti akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Oke, gimana nih kabarnya Sobat Jagoan semuanya? Semoga sehat semuanya ya. Puasanya gimana? Masih lancar atau sudah bolong-bolong nih? Boleh dong share emot jempolnya untuk sobat jagoan yang puasanya masih lancar dan penuh sampai di saat ini di kolom chat agar kita ramaikan di sore hari ini. Oke, wah sangat luar biasa sekali. Jagoan Hosting hadir kembali untuk menemani sobat jagoan di event Tech Corner. Di weekend kali ini kita akan belajar mengenai GitLab. Jadi apa saja sih yang nantinya akan kita dapatkan di belajar bareng di sore hari ini ya nanti kita akan tahu bagaimana cara membangun pipeline CI/CD yang lebih cepat dan pastinya minimum error, kemudian strategi deteksi bug sebelum aplikasi benar-benar di deploy dan juga akan ada tips optimasi workflow DevOps biar lebih efisien dan hemat waktu. Oke, wah ini kalau dari sobat jagoan semuanya masih semangat ya puasanya. Ini masih banyak yang Alhamdulillah masih full ya untuk puasanya di tahun hari ini. Semoga tetap istiqomah untuk menjalani ibadah puasa di tahun ini seperti itu. Oke, nah sebelum kita mulai juga acara hari ini, boleh dong di-share dari Sobat Jagoan semuanya untuk asal kalian. Siapa tahu nanti ada asal daerah kalian yang buka puasanya lebih dulu dari wilayah Kota Malang. Boleh dong share untuk Sobat Jagoan semuanya di kolom chat untuk asal daerah kalian kita seru-seruan dulu sebelum acara ini kita mulai. Oke, wah itu ada yang dari Lamongan. Wah, selamat sore itu Sobat Jagoan yang dari Lamongan. Ada yang dari Jakarta, Tangerang Selatan. Wah, ada yang dari Denpasar. Wah, dari Denpasar ini pastinya nanti untuk waktu berbuka puasanya bisa lebih dulu ya dari kita. Oke, ada juga yang dari Malang, ada juga yang dari Tangerang. Wah, sangat luar biasa sekali ya kalian bisa mengikuti event Tech Corner pada sore hari ini yang pastinya nanti akan mendapatkan banyak sekali insight dan akan mendapatkan banyak sekali ilmu dari pemateri yang sangat luar biasa kita pada sore hari ini. Oke, wah ini dari, wah ada yang dari Papua Tengah. Wah, ini lebih dulu juga ya untuk waktu berbuka puasanya. Oke, nah untuk sobat jagoan semuanya pastikan stay tune acara ini dari awal sampai akhir acara karena nanti di akhir acara kita akan bagi-bagi hadiah dan untuk sobat jagoan yang beruntung pastinya akan mendapatkan hadiah dari jagoan hosting. Jadi pastikan kalian stay tune dan tidak beranjak dari event ini. Selain mendapatkan banyak ilmu, kalian akan mendapatkan hadiah juga dari jagoan hosting. Seperti itu. Oke, wah ini ada yang dari Bandung, ada yang dari Medan. Wah, sangat banyak sekali ya untuk sobat jagoan yang hadir di sore hari ini. Seperti itu. Oke, nah ngomong-ngomong soal Tech Corner, jadi Tech Corner sendiri merupakan agenda rutin dari Jagoan Hosting sebagai komitmen untuk mendukung pertumbuhan talenta digital di Indonesia agar semakin melesat. Karena kami percaya bahwa support terbaik untuk mendukung perkembangan teknologi dimulai dari talenta digital, IT, dan developer. Karena gimana pun ya, yang bikin sistem juga anak IT, yang pakai juga anak IT. Nah, makanya kita hadirkan rutin event Tech Corner dari Jagoan Hosting. Untuk next eventnya kita selalu update di Instagram Jagoan Hosting di @jagoanhosting. Untuk sobat Jagoan yang belum follow bisa follow Instagram kita agar bisa tahu event-event kita selanjutnya yang pastinya tidak kalah menarik dari sore hari ini. Ngomong-ngomong soal Tech Corner, ini merupakan event dari Jagoan Hosting. Nah, untuk sobat Jagoan yang sore ini hadir yang belum tahu tentang jagoan hosting ini siapa, jadi kita ini adalah provider infrastruktur domain hosting VPS yang sudah hadir melayani lebih dari 180.000 website sejak 2007. Jadi di tahun ini kita sudah 18 tahun berdiri untuk talenta digital Indonesia dan kami merupakan satu yang terbesar di Indonesia serta memiliki banyak sertifikasi seperti ISO 27001 dan 9001 dan yang terbaru kita juga memiliki sertifikasi keamanan MERS seperti itu. Nah, untuk sobat jagoan yang ingin tahu lebih lanjut tentang jagoan hosting, boleh banget langsung
mengunjungi website kita di jagoanhosting.com seperti itu. Oke, wah, gimana nih? Masih semangat ya? Pastinya sekali lagi stay tune di acara kita karena nanti di akhir acara kita akan bagi-bagi hadiah untuk sobat jagoan yang untung seperti itu. Oke, nah terkait Tech Corner sendiri, di sore hari ini kita akan belajar banyak mengenai GitLab karena topik kita adalah effortless CI/CD with GitLab. Nah, kalau dari Sobat Jagoan sendiri yang hadir di sore hari ini, apakah sudah ada yang familiar dengan GitLab atau mungkin sudah menggunakan GitLab untuk sehari-hari? Nah, boleh banget kita cek ombak lagi. Silakan dia ketikkan angka 1 untuk Sobat Jagoan Hosting yang sudah familiar dengan GitLab dan bisa diketikkan angka 0 untuk sobat jagoan yang masih belum pernah atau belum familiar dengan GitLab. Oke, nah kalau kita lihat dari chat ini familiar sudah mayoritas sudah familiar ya dengan GitLab. Wah, wah sangat menarik sekali. Sore hari ini pastinya akan mendapatkan banyak insight baru mengenai GitLab ini. Seperti itu, wah, ada yang 0,5. Wah, ini masih setengah-setengah ya Kak ya berarti ya. Oke, ini ada yang 0 juga. Ada yang 0,5. Oke, kita ramaikan dulu kolom chat kita sebelum kita memulai acara pada sore hari ini. Seperti itu. Di ngabuburit bareng Jagoan Hosting ya kali ini. Di event Tech Corner by Jagoan Hosting. Oke, wah ini 0, 0,75. Ada nggak? Oke, boleh kita kasih 0,75. Jadi ini bisa dibilang masih tahap menuju satu gitu ya. Masih tahap belajar. Oke, 0,75. 0,75 mungkin ada sobat jagoan yang masih di angka 0,75. Oke, 0,5. Oke, jadi beruntung sekali kalian bisa hadir di event pada sore hari ini karena kita akan membahas mengenai GitLab yang pastinya dengan narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini seperti itu. Oke, pastikan siapkan dulu catatannya ya karena sekali lagi banyak sekali ilmu dan insight yang akan kita dapatkan di sore hari ini. Nah, mengenai topik kita, Effortless CI/CD with GitLab pada sore hari ini, jadi kita akan belajar bareng dengan Mas Galih Laksono. Beliau adalah Senior DevOps Engineer at Stockbit. Wah, jadi sangat luar biasa sekali narasumber kita pada sore hari ini akan memberikan kita banyak sekali ilmu yang akan memberikan kita banyak sekali insight pada sore hari ini. Nah, mungkin kita sapa dulu kali ya, Mas Galih. Halo Mas Galih, selamat sore. Halo, sore Mas. Sore. Oke, wah gimana nih Mas puasanya masih lancar Mas Galih? Aman, belum bolong. Udah, masih lancar, masih Oke, lancar. siap. Wah, oke. Untuk puasanya masih lancar, belum bolong ya Mas Gali ya? Iya. Oke, jadi sore ini Mas Gali akan memberikan kita banyak sekali ilmu Sobat Jagoan. Jadi siapkan dulu catatannya. Nah, nanti kalau misal dari Sobat Jagoan ada pertanyaan, nanti bisa di-keep dulu karena kita akan sediakan nanti sesi untuk tanya jawab, di mana nanti untuk tanya jawab bisa dikirimkan melalui kolom chat atau menggunakan fitur Resen untuk bisa ngobrol langsung sama Mas Gali seperti itu. Oke, sudah siap semuanya untuk mendapatkan materi pada sore hari ini? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan materi dari Mas Gali Laksono selaku Senior DevOps Engineer at Stockbit. Saya minta untuk Sobat Jagoan bisa dinonaktifkan dulu kameranya agar tidak mengganggu apa yang disampaikan oleh Mas Gali. Kepada Mas Gali, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, thank you Mas Sarul dan kawan-kawan Jagon Hosting. Saya akan coba share screen dulu. Bentar ya. Oke, thank you semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Tech Corner. Hari ini kita akan bahas GitLab untuk spesifiknya gimana kita membangun CI/CD yang smart, fast, and efisien menggunakan GitLab CI/CD. Nama saya sendiri, Galih Laksono Hamdwibowo. Saya adalah saat ini bekerja sebagai Senior DevOps Engineer dan juga Lead Infrastructure di Stockbit. Saya mengawali karir juga di Jagon Hosting, juga sebagai member di Jagos juga beberapa tahun yang lalu. Cukup lama, 4 tahun saya di Jagon Hosting ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang member Jagon Hosting dari 2017 2021. Kemungkinan di tiketnya masih ada tuh saya jawab. Jadi saya cukup lama di Jagon Hosting dan di Jagon Hosting juga saya mulai belajar area infrastruktur
yang bare metal dulu. Habis itu saya belajar ke DevOps, lalu saya turun dari kapal. Kalau bahasanya dulu CEO Jago Hosting Mas Stephen, turun dari kapalnya Jago Hosting untuk pindah ke kapal lain yang sesuai dengan tujuan saya, mengejar karir sebagai DevOps Engineer. Setelah Jago Hosting, saya pindah ke Ngorder, yang akhirnya berubah nama jadi Smart Seller, yang akhirnya dibeli oleh Bukalapak. Lalu saya juga akhirnya pindah ke Stockbit. Stockbit sendiri adalah salah satu aplikasi investment di Indonesia dan juga sekuritas saham di Indonesia yang cukup besar. Kami handle kurang lebih 700 miliar sampai 1 triliun transaksi harinya di Indonesia. Jadi bisa dari ini saya mau ngasih gambaran gimana kerjanya si ICD di perusahaan besar dan gimana perusahaan yang skala menengah ke bawah ya. Um, untuk sekilas pekerjaan saya mungkin bisa kita lihat bersama gambar yang semua orang hampir tahu. Um, DevOps filosofi itu apa? Jadi DevOps filosofi adalah kombinasi dari praktekal dan tools yang didesain untuk membantu developer deploy atau ship feature dari code-nya secara cepat tanpa harus melalui proses-proses manual lagi. Sebenarnya premisnya dari DevOps itu seperti itu. Lalu apa bedanya DevOps dan DevOps Engineer? Nah, sebenarnya DevOps Engineer adalah salah satu job desk yang bertugas untuk mengawal proses ini. Memang di luar sana ada yang bilang, oh DevOps itu harusnya bukan title, tapi DevOps itu harusnya filosofi aja. Dan saya salah satu yang menganut itu. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang perlu bantuan dedicated orang untuk memperbaiki kinerjanya dari yang tradisional development system menuju ke yang agile, ya, bahasanya sekarang menggunakan DevOps metodologi. Itulah kenapa Distopo sendiri membutuhkan posisi DevOps engineer. Sorry. Meskipun secara premisnya DevOps itu bukan title tapi sebuah metodologi ya. Lalu kenapa kok akhirnya ada DevOps, lalu dihubungkan dengan CI/CD, lalu dihubungkan dengan GitLab, akan kita bahas setelah ini ya. Part 1 kita akan bahas dulu apa itu GitLab, lalu kita akan kenalan gimana GitLab membantu proses CI/CD kita. Singkat saja, GitLab sendiri adalah platform DevOps. Dia udah ngeklaim kalau dia itu platform DevOps all-in-one yang mengintegrasikan antara version control, CI/CD, security, dan monitoring dalam satu dashboard. Kalau saya lihat tadi teman-teman sudah banyak yang juga mengenal apa itu GitLab, pasti juga sadar kalau di GitLab itu banyak banget fiturnya yang nanti akan saya tunjukkan di sesi demo ya. Lalu CI/CD-nya sendiri itu apa? CI/CD sendiri itu adalah kalau bahasa formalnya, bahasa saya selalu kalau bahas sharing session selalu bawa ngasih pembicaraan ada bahasa formal, bahasa yang membosankan, definisi yang membosankan. CI/CD adalah bahasa formalnya. CI atau continuous integration adalah proses automatisasi dalam proses build dan juga pengetesan atau pengujian kode yang dilakukan setiap kali ada perubahan atau setiap kali ada rilis guna untuk memastikan kualitas kode sebelum dideploy itu kualitasnya sesuai dengan standar yang kita set. Lalu untuk CD sendiri adalah continuous deployment. Ada juga yang bahas continuous delivery. Tapi untuk continuous deployment sendiri artinya adalah proses otomasi dalam proses pengiriman code. Jadi code yang udah diuji, udah dibuild, bisa jadi bentuknya sudah exe atau binary mungkin, atau bahkan image berupa image Docker. Gimana caranya dari file ini tadi yang sudah diboot, di-ship atau dikirimkan ke master environment kita, ke production environment kita, agar bisa diakses oleh user secara luas. Definisi formalnya seperti itu. Lalu untuk CI/CD sendiri, kurang lebih gambarannya seperti ini, pembagiannya seperti ini. Premisnya lagi adalah dia tugasnya mengautomasi proses software development atau SDLC yang kita kenal
dari mulai awal engineer atau developer melakukan push atau commit ke dalam repository hingga code tersebut berhasil dideploy dan diakses oleh banyak user. Um, Seperti yang digambarkan di sini, CI/CD sendiri menghandle proses dari awal build, yang proses CI yang saya warna ungu. Lalu di proses CI itu juga bisa jadi ada unit testing, ada integration test. Sebenarnya kalau dengan dengan tagline yang dikasih Jagon Hosting tadi, gimana kita eliminate bug sebelum masuk ke production, kita harusnya bahas unit test ini. Tapi untuk keterbatasan waktu, mungkin teman-teman bisa cek sendiri ya, blog-blog yang membahas terkait unit test dan juga integration test. Ada lagi juga end-to-end testing, functional testing, banyak banget bentuknya bisa diintegrate ke dalam proses CI ini sendiri. Lalu kalau proses reviewnya sendiri, biasanya kalau kita melakukan review itu manual. Kalau di CI/CD sendiri kita bisa set proses reviewnya sebagai sebuah struktur code. Contohnya, kita setelah dibuild akhirnya mendapatkan image Docker yang berhasil, yang udah selesai dites, selesai build, selesai, lalu kita review. Bisa jadi kita tambahkan di prosesi di review ini, kita tambahkan scanning image tersebut. Mungkin ada library yang terdeteksi vulnerability atau terdeteksi CVE. Itu kita bisa tambahkan. Lalu akhirnya kita bisa lanjutkan ke prosesnya berupa deployment ke staging atau ke production atau pre-production. Um, Semua ini diciptakan untuk membantu agar proses development itu tadi kembali developmentnya bisa lebih cepat, rilis fitur lebih cepat, kualitasnya juga masih terjaga. Um, Lalu apakah realitanya seperti itu ya? Jawabannya it depends, tergantung. Kenapa kok tergantung? Karena CI/CD yang saya berikan ini pipeline-nya hanyalah baseline-nya. Tapi idealnya, nah tips pertama, idealnya CI/CD sendiri bagaimana bentuk pipeline-nya mengikuti bagaimana tim itu bekerja. Maksudnya seperti apa? Contohnya, di sekuritas, kita nggak mungkin bisa ngetes di jam-jam kerja. Karena data saham mengalir terus, dan data saham itu selalu dikirim bursa tiap detik, tiap waktu. Nggak mungkin kita tes di jam kerja untuk beberapa fitur. Ya. Akhirnya oleh bursa, di bursa itu ada tiap hari Sabtu, itu ada testing yang dikirim bursa, jadi bursa memang ngirim data kosongan. Otomatis testing yang bisa kita lakukan, rilis yang bisa kita lakukan juga hari Sabtu atau mungkin hari Minggu, nggak bisa hari kerja. Nah, itulah salah satu contohnya kenapa kok CI/CD harus sesuai dengan gimana organisasi bekerja. Tugasnya DevOps lah yang merajut ini tadi, tools yang tepat apa, lalu prinsipal apa yang tepat, itu menjadi satu automation agar ngehandle proses deployment itu tadi. Mungkin bisa jadi juga untuk testingnya sendiri nggak perlu testing yang aneh-aneh. Setelah deploy baru di load test atau sebelum deploy di load test. Ada organisasi yang seperti itu. Akhirnya ya itu tadi gambaran yang saya berikan ini itu sesuai dengan best practice, tapi bisa jadi tidak sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan. Harus sesuai dengan jadi DevOps yang baik harus bisa mengintegrasikan antara tools, praktek, dan juga kondisi perusahaan. Seperti kalau kita bahas microservice, best practice-nya adalah gimana perusahaan itu bekerja, gimana tim itu berkomunikasi. Seperti itu contohnya. Nah, ini saya ambil gambar dari Bytebitku. Untuk CI/CD sendiri, secara gambar, flow itu sebenarnya mirip dengan DevOps filosofi yang saya kasih tadi. Mulai dari awal kita planning, kita bisa pakai tools seperti Jira, atau mungkin Trello, atau mungkin ada yang manual menggunakan Notion. Lalu untuk proses code sendiri, salah satunya adalah menggunakan GitHub atau GitLab CI atau GitLab. Yang akan kita praktekkan hari ini adalah GitLab ya. Lalu untuk proses build, kita bisa menggunakan Gradle atau Webpack yang cukup umum. Mungkin ada beberapa tools baru karena perkembangan cloud itu sangat massive, jadi mungkin ada tool baru, tapi Webpack adalah satu tools yang cukup banyak komunitasnya. Untuk tes, biasanya tes itu tergantung dengan framework atau bahasa programannya masing-masing untuk
Um, Java ya, JavaScript bisanya pakai Jest atau mungkin kalau QA biasanya bisa pakai Cypress, Selenium, Catalan mungkin yang bisa diintegrasikan. Bisa kita integrasikan. Lalu untuk proses rilis sendiri ada banyak. Jenkins yang sangat umum, Buildkite juga cukup umum. Tapi yang akan kita pelajari nanti menggunakan GitLab Pipeline atau GitLab CI/CD namanya. Setelah CI selesai, berikutnya adalah CD. Untuk CD sendiri sangat banyak ya toolsnya. Mungkin kalau kita ngejar mengikuti up to date bakal cukup kewalahan, tapi untuk yang cukup sering dipakai adalah Argo CD untuk Kubernetes atau Docker Swarm bisa dipakai atau Ansible bisa dipakai untuk deploy banyak. Untuk operation juga kita bisa kayak Kube atau Terraform dan juga akhirnya kalau monitoring juga kita bisa. Apakah bisa monitoring dimasukin ke dalam proses pipeline ini? Jawabannya bisa aja. Tinggal gimana kita merakit itu tadi. Tugas kita adalah merangkai tools-tools yang ada untuk bisa membangun satu sistem yang solid dan efektif ya, sesuai kebutuhan. Jadi singkatnya, salah satu tujuan CI/CD adalah menghindari adanya perbedaan build. Karena kadang kalau kita build-nya manual, ini bisa di tempat saya. Tapi kenapa kok di server nggak bisa? Nah itu biasanya jadi pertengkaran tuh dulu. Dan saya juga beberapa kali nemuin yang kayak gitu. Um, ya meme yang sering kelihatan ya, error di production. Loh, tapi di laptopku bisa kok. Ternyata ya dia buatnya manual terus di-push ke production, ke server production. Ya bisa jadi antara production dan juga lokal kita memiliki perbedaan config, katakanlah. Atau mempunyai perbedaan arsitektur, satunya ARM, satunya x86. Gitu. Jadi contoh-contoh seperti itu yang bakal kita coba hindari ya di dalam proses SDLC sendiri, terutama ketika organisasi itu cukup besar dan changes kita ditunggu sama user. That's why kita sangat penting untuk implement CI/CD di dalam proses SDLC kita. Untuk overview CI/CD sendiri, kalau GitLab, spesifik GitLab, hari ini kita akan menggunakan GitLab Cloud, bukan yang kita install self-hosted GitLab. Cuman untuk runnernya kita bakal install self-hosted di VPS, udah saya siapin. Prosesnya seperti ini sebenarnya. Pipeline itu adalah kumpulan dari job. Job yang ngapain? Job yang sesuai dengan peruntukannya. Intinya job yang membantu kita untuk mengautomasi proses-proses yang awalnya manual. Jadi nanti SaaS GitLab ini, si GitLab akan mengirimkan request ke GitLab Runner Manager namanya, yang terinstall di masing-masing mesin. GitLab Runner Manager inilah yang akan nge-spin up yang namanya GitLab Runner. GitLab Runner berupa apa? Banyak banget. GitLab Runner bisa berupa Docker, bisa berupa Docker mesin. Docker mesin ini maksudnya satu VPS, satu Docker. Atau pod Kubernetes, bisa juga. Atau bahkan shell, yang execute ke runner sendiri, bisa juga. Bahkan Windows Runner pun ada. Jadi sangat banyak banget ya apa yang dikasih sama GitLab. Nanti saya kasih contohnya. Berikutnya singkat saja untuk pengertian-pengertiannya akan saya kasih overview sedikit gimana bentuknya dari GitLab CI/CD itu sendiri ya. Sebentar saya ganti share screen-nya ke code saya. Oke. Oke. Sebentar saya perbesar deh. Oke. Oke. Di sini saya ada code Golang basic HTTP expose HTTP endpoint slash sama slash test yang masing-masing endpointnya akan memberikan output berupa string hello from test endpoint sama hello from GitLab CI/CD. Lalu di sini saya juga udah menyiapkan unit testing yang akan memvalidasi code itu tadi
sendiri. Nggak perlu dipelajarin apa isinya ini buat yang belum familiar sama Golang. Tapi intinya dia make sure kalau di hit slash main domainnya di hit, maka yang return adalah hello from GitLab CI/CD. Kalau endpoint slash test yang di hit, dia harus make sure endpointnya adalah hello from test endpoint. Ya, ini simple banget. Mungkin di praktikal kita yang dites unit testingnya berupa logical mungkin, atau mungkin function-function bisnis yang kita implement ke code bisa jadi. Ini hanya tes saja. Simple, simple sekali code-nya. Lalu di sini juga saya sudah ada GitLab CI. Nah, jadi GitLab pipeline sendiri direpresentasikan dengan nama .gitlab CI YAML. Defaultnya seperti itu. Jadi harus ada file ini dulu untuk build CI/CD di GitLab. Lalu part berikutnya adalah kita membagi job-job itu tadi menjadi sebuah yang namanya stages. Stages ini gampangnya adalah kategori ya. Seperti yang saya show tadi, pipeline kan ada build, ada integration, ada test, review, dan kawan-kawannya. Kalau di case saya ini, saya bagi sebagai berikut. Pertama scan, stage scan, biasanya di sini kita bisa nambahin uh, scanning kredensial, bisa jadi ada code yang dimasukin ke situ, berisi kredensial, kita bisa scan. Lalu kita juga bisa bikin script untuk validate mungkin, atau make sure semua library yang dipakai itu udah up to date, bisa jadi seperti itu, dimasukin ke state scan ini. Penamaannya sendiri ini nggak harus sesuai seperti ini, bisa jadi kita bagi scan sonar contohnya. Itu nggak masalah. Lalu berikutnya ada compile. Compile-nya ada proses nge-build um, golangnya menjadi binary. Lalu kita tes. Tes adalah di case ini ya, tes ini berisi job untuk unit testing. Lalu ada build untuk dijadiin sebuah image Docker. Lalu security scan, image yang sudah di-scan tadi, image yang sudah di-build tadi, kita scan. Lalu di-deploy, seperti itu. Jadi stage ini salah satu step pertama yang perlu kita define. Setelah itu kita ada variabel, jadi ini global variabel ya. Di atasnya ini, jadi susunannya itu pertama ada project variabel, di GitLab dia ada project variabel. Ini saya tunjukin juga GitLab-nya. Share screen, saya show desktop saya. Oke, terusnya desktop saya sudah kelihatan. Nah, tampilannya GitLab sendiri seperti ini ya. Um, di baris sidebar kiri ini berisi fitur-fitur yang mereka sediakan. Di sini ada fitur untuk proses build, bisa kita monitoring. Lalu proses security, nanti kita coba. Proses deployment, ya, fitur flag, terus container registry, tempat kita nyimpan image. Mereka sudah ada semuanya sebenarnya. Lalu kita juga, untuk yang terbaru, ini LLM, kita bisa nyimpan model registry untuk yang projectnya berupa machine learning. Dan juga kita bisa naruh dokumentasi juga loh di page ini. Lalu di sini juga kita bisa mengoperasikan Kube cluster kita di sini. Terraform modul juga bisa. Ya, basically ini semua yang kita butuhin untuk membuat CI/CD ya. Ini overview dikit POV kita ketika mengoperasikan GitLab ya. Dia juga bahkan dia juga punya editor sendiri. Ini basic VS Code sih sebenarnya, tapi it's good start untuk seorang GitLab punya ini. Karena dulu bukan pakai VS Code, mirip VS Code ini ya. Dulu masih sangat manual di. Jadi kita bisa directly code di sini juga. Oke, kita coba balik ke CI/CD lagi. Di sini ada variabel. Seperti yang saya bilang tadi, variabel ini priority-nya 2. Jadi priority pertama adalah variabel job. Pertama adalah job variable. Job variable itu contohnya seperti apa? Nanti saya tunjukkan. Prioritas kedua adalah global variable. Yang ini namanya global variable. Priority ketiga adalah default value atau default variable.
Ini lokasinya di mana? Kita bisa set main variable kita itu lokasinya di setting di CI/CD. Sorry. Nah, di sini ada variabel yang bisa kita set di sini. Isinya ini apa? Contohnya saya set grup variabel berupa token yang dibutuhin untuk proses CI/CD. Satunya ini. Token ini akan di override sama global variable dan akan di override lagi oleh yang job variable. Variabel itu seperti itu. Lalu di bawahnya kita bisa bikin berupa namanya job. Job ini adalah komponen kecil yang dieksekusi sama pipeline. Bentuknya seperti apa nanti saya tunjukin setelah kita review code-nya. Di sini saya tambahkan Sonar Cloud. Nah, ini tips yang kedua juga nih. Kalau kita mau catch, contohnya smelling code atau mungkin duplicate code, kita bisa pakai tools salah satu yang well integrated juga sama GitLab namanya Sonar Cloud. Ini berbayar, tapi gratisnya pun juga ada. Bisa kita pakai. Ini yang saya pakai. Nanti saya tunjukkan gimana cara integrasinya. Di sini kita define ya Sonar Cloud check ini di berupa stage scan. Jadi stage ini tadi akan dieksekut berurutan sama GitLab. Satu persatu. Kalau satu fail, yang lainnya nggak bakal dieksekut. Kecuali kita kasih parameter untuk allow di skip gitu ya contohnya. Jadi di struktur jobnya itu sendiri seperti ini. Strukturnya sebenarnya opsinya banyak. Terlalu lama, nanti kalau saya kasih tahu parameternya satu persatu, ini adalah basicnya dulu. Yang pertama, setiap job harus kita definisikan stage-nya masuk kemana. Terus berikutnya kita definisikan dia pakai image apa. Kalau di contoh saya, SonarCloud ini saya pakai defaultnya dia, latest versinya dia. Lalu kita bisa override, kalau di Docker ini adalah entry point atau comment ya. Kita bisa override juga menggunakan entry point ini. Lalu kita juga bisa set case untuk hal-hal yang mungkin contoh node modul lah. Kita nggak perlu create node modul setiap build. Kita bisa case saja node modulnya. Lalu ini ada scriptnya untuk nge-scan. Ya basicnya ada tinggal jalanin sonar scanner aja selesai. Lalu kita bisa define kapan job ini jalan. Kalau di sini job ini hanya jalan ketika ada merge request, lalu ada di branch development, ada push ke situ, dan ada push ke main branch. Apakah ada contoh lain? Ada. Yang memiliki fitur kurang lebih sama, namanya rules. Di rules kita bisa, contohnya yang dikasih ChatGPT ini ya, kurang lebih seperti ini, contohnya. Sorry. Nah, jika push-nya ke CI commit branch berupa development, jika ada push ke branch development, atau ada push ke branch main, atau ada MR atau pull request, kalau di kalau di GitHub bahasanya MR, merge request, kalau di GitLab namanya pull request, targetnya adalah branch develop, dia bakal jalan. Atau kalau merge request-nya targetnya ke main directory atau main branch, dia bakal jalan. Kita juga bisa kasih kondisi, katakanlah if CI commit tag, kalau ada release, katakanlah nggak usah jalan dia ya, set whenever. Sesimpel seperti itu sebenarnya untuk bikin pengkondisian kapan job ini jalan. Kalau ini tadi level job, kalau levelnya seluruh pipeline ini gimana? Ada namanya workflow. Workflow cukup panjang, kurang lebih strukturnya sama seperti rule yang saya kasih tadi. Cuma ini untuk keperluan demo saya bakal set menggunakan only. Jadi only tugasnya untuk ngedefinisiin kapan job ini jalan. Spesifik job itu aja. Lalu berikutnya, kalau kita menggunakan Golang, kita bakal nge-build ya, simple, go-metd dan go-build app untuk menjadikan binary ya, binary yang namanya app. Nah, di job ini yang berbeda adalah ada artifak. Artifak ini tugasnya apa? Artifak ini tugasnya download atau menyimpan apa yang kita definisiin di pad. Kalau dari sini, app ini, main.go saya build menjadi binary. Outputnya ini adalah binary namanya app.
yang bisa yang kita bisa execute. Execute-nya buat apa? Nah, kita set artifak dulu. Artifak lalu path-nya app, berarti app ini akan disimpan oleh GitLab. Disimpannya untuk apa? Kalau dalam kasus ini, dan mungkin kebanyakan praktis di tempat teman-teman ya, untuk dipakai sebagai unit test. Salah. Jadi, lalu berikutnya ada yang berbeda lagi nih. Di sini ada need. Need ini tugasnya sebagai dependence declaration. Jadi gini, kalau kita tulis needs build, maka job unit test ini nggak bakal jalan kecuali build ini sukses. Job build ini nama ya, namanya. Build ini sukses. Kenapa? Karena di proses unit test kita butuh app dari build nih. Binary app yang harus hasil dari job build tadi. Nah, job yang sudah kita kasih needs build, maka bisa kita pakai artifaknya ke job tersebut. Dalam saat ini saya run slash app untuk saya, karena ini berupa HTTP server ya, jadi harus dijalanin, baru saya jalanin go test main.test.go untuk melakukan unit testing. Setelah unit testing berhasil, maka barulah image tersebut saya build menjadi Docker. Kalau di sini saya build sebagai Docker dan saya simpan ke GitLab. Kita bisa menggunakan variabel defaultnya di GitLab untuk ngambil berupa value ya. Contohnya ini CI registry user, CI registry password, CI registry. Value-nya apa? Dynamic. Jadi saya menggunakan variabel yang emang di predefine oleh GitLab ya. Lalu di push, setelah di push, berikutnya kita masuk ke proses scanning. Ini config-nya sama. Nah, di situ juga disediakan beberapa variabel-variabel yang juga kepake di Git ya. Kalau kita pakai Git strategi 6, berarti dia nggak nge-download apapun. Jadi basically si job ini ketika dia jalan, dia bakal nge-pull repo kita. Tapi ketika kita kasih variabel-variabel Git yang mungkin untuk avoid itu, maka dia run sebagai kosongan aja. Kenapa kok kosongan? Karena container scan kan hanya butuh image-nya aja. Bisa jadi di proses script ini nge-pull Docker image yang udah kita buat di proses sebelumnya. Lalu berikutnya ya deploy. Deploy-nya ini banyak banget variasinya. Bisa jadi deploy-nya menggunakan Ansible, maka script di sini ya tinggal jalanin Ansible playbook. Kalau menggunakan Argo CD, maka di script ini isinya adalah bisa jadi nge-push versionnya ke repo Argo CD. Gitu. Contohnya kurang lebih seperti itu. Kita coba bakal jalani pipeline ini untuk ngasih teman-teman gambaran bagaimana behavior-nya dia. Coba saya tes. Sorry. Oke, setelah kita push, saya tadi push ke branch main, otomatis hampir semuanya bakal jalan ya. Kita bisa lihat di menu build pipeline di sini. Nah, di sini inilah bentuk pipeline-nya dari GitLab. Di sini kelihatan. Di sini dikategorikan masing-masing stage-nya ya. Sonar check, compile, test, build, security, dan kawan-kawannya sampai selesai. Gimana kalau kita satu stage ini butuh banyak tes nih, atau di unit testnya banyak tes, ada integration test, ada functionality test. Bisa, tinggal kita bikin saja job baru, katakanlah integration test. Lalu kita masukkan ke stage test. Kita menggunakan image golang, teksnya JavaScript runner. Teks ini adalah runner yang kita pakai ya. Kita bisa punya banyak runner. Bisa jadi contoh di Stockbit per hari itu punya 10 runner, tipe runner sesuai spek masing-masing. Karena tentu saja runner menggunakan spek dan spek menggunakan cost ya. Untuk efisiensi kita menggunakan beberapa kategori. Yang juga tips juga nih. Ketika kita ngebuat runner, kita bisa bikin kategorinya. Bisa jadi ada job yang emang nggak perlu spek gede-gede. Contohnya
job untuk nge-build atau job untuk melakukan unit test. Bisa jadi dia nggak terlalu spesifikasinya nggak perlu gede-gede. Katakanlah kita siapin QB atau mungkin VPS yang 1 GB aja memorinya cukup. Tapi untuk proses yang berat, katakanlah kita mau nambahin load testing kan butuh berat. Maka ya kita bisa kasih spek yang lebih tinggi. Perbedaannya bisa jadi di teks. Contoh, katakanlah kita ada tag untuk integration testing. Runner yang memiliki tag integration testing, itulah yang mendapatkan mengerjakan job ini. Atau mungkin kita punya tag runner, kita bikin aja JH, Java Hosting, K8S, QB, low untuk spek-spek rendah. Itu bisa kita definisikan. Nanti saya tunjukkan gimana setup. Contohnya, ya kembali lagi ke contoh ini. Saya pakai Jacos Runner yang sudah saya setup. Lalu di sini saya pakai script, um, script katakanlah script echo gitu deh. Bikin tes. Lalu kita juga mau nih, bikin lagi namanya untuk proses load testing sebelum di deploy. Kita bisa masukin katakanlah ke stage setelah scan load testing. Load testing bisa pakai tools yang bertebaran di mana-mana ya, seperti K6 contohnya yang paling umum ya. Di sini kita bisa bikin namanya job load testing gitu contohnya. Stage load testing, image-nya menggunakan Alpine lah, simple. Um, Load testing, kita mau load testing dari banyak device. Bisa juga, namanya kita bisa pakai config paralel. Ketika kita set paralel 5, berarti di waktu yang bersamaan bakal ada 5 job yang jalan. Itu membantu kita untuk achieve kadang ya, kita punya spek Jacos Runner, katakanlah speknya cuma 1 GB nih. 1 GB gitu. Satu giga memori. 1 GB memori cuma bisa load testing untuk traffic 1.000 user. Terus kita targetnya 50.000 atau 5.000 user. Ya, kita bisa pakai paralel ini. Kita bisa jalan banyak sekaligus per job ngehit 1.000 RPM. Kalau 5 job kita udah dapat 5.000 RPM untuk testing. Jadi se-fleksibel itu ya di GitLab. Ini coba saya push. Nah, bentuknya kurang lebih akan seperti ini. Yang kita tambahin tadi ada tambahan lagi integration testing, lalu load testing. Di sini kita ada 5 job yang akan jalan. Contohnya seperti itu. Jadi ada banyak metode yang saya kasihkan ini karena keterbatasan waktu ya. Yang saya kasihkan hanya overview-nya aja, gimana kita menggunakan GitLab, gimana kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada, lalu gimana kita merangkai sesuai dengan kebutuhan tim kita. Itu aja yang saya berikan. Untuk teman-teman jika ingin lebih lanjut lagi, belajar terkait DevOps atau mungkin terkait kontainerisasi, bisa join ke uh, forum kami, komunitas kami, namanya DevOps Focus Group. Saat ini kami punya 1.000 anggota, yang juga dipost oleh Jago Hosting. Minggu depan juga ada acara offline di MCC, dengan saya juga pengisinya. Tapi kita akan membahas security container ya, untuk minggu depan. Untuk minggu-minggu berikutnya bisa jadi kita akan bakal bahas hal-hal yang lebih advance lagi dengan waktu yang lebih lebar lagi. Kita biasanya waktunya sejam 2 jam untuk hands on, online pun juga 3 jam. Jadi buat teman-teman yang ingin lebih dalam lagi bisa ke situ ya. Ya, itu sekilas iklan aja sih. Lalu apa lagi ya fitur yang mungkin bisa saya show ke teman-teman di sini? Oke, strategi deployment. Strategi deployment ada banyak ya. Strategi deployment kita ada yang namanya Canary deployment, A/B testing, Blue Green deployment, feature flag based. Nah, GitLab sendiri ada sebenarnya seperti itu, fitur-fitur tersebut. Bisa dilihat di bagian sini. Dia ada dedicated feature flag yang menggunakan unlist yang bisa teman-teman pakai di sini untuk
menggunakan fitur flag deployment ya, fitur based development. Tinggal nanti kalau mau bikin flag, tinggal di sini kita bisa pilih apakah berusaha rollout 10%, 20%, contoh gitu. Atau berupa user ID, bisa, berupa session ID, jadi bisa membaca header yang kita provide. Percent of user juga bisa session ya, bisa sticky, contohnya 10 gitu, mungkin bisa grid, tabelnya seperti ini. Kalau mau kita disable, tiba-tiba ada isu di production untuk 10% user, kita disable. Selesai. Jadi semudah itu menggunakan GitLab. Dan gimana cara akhirnya akhirnya kembali lagi gimana caranya kita menggunakan fitur-fitur tersebut agar sesuai dengan kebutuhan organisasi kita, karena that's why DevOps do, right? Itu yang kita provide sebagai DevOps engineer ke perusahaan, nilai kita di situ gitu. um, ya, mungkin itu saja yang bisa saya bahas karena waktunya ternyata juga udah mulai mepet. Kita bisa tutup sesi sharing saya. Akan kita lanjutkan dengan sesi Q&A ya. Semoga apa yang saya share ini membantu teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas, tolong ditanyakan di Q&A nanti. Nanti akan saya jawab satu-satu jika ada waktunya. Thank you. Thank you semuanya. Oke, siap. Wah, terima kasih banyak Mas Gali atas apa yang disampaikan sore hari ini. Banyak sekali insight, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Nah, itu di kolom chat juga sudah mulai banyak pertanyaan dari Sobat Jagoan yang ingin tahu lebih jauh mengenai materi kita pada sore hari ini. Nah, sebelum kita menuju ke sesi Q&A, nah saya minta untuk sobat jagoan yang hadir pada sore hari ini bisa dinyalakan dulu semua kameranya. Kita akan foto bareng di event pada sore hari ini. Jadi bisa dinyalakan dulu untuk kameranya sobat jagoan semuanya. Nanti bisa share keseruan kita pada sore hari ini di Instagram dan jangan lupa mention ke Instagramnya Jagoan Hosting di @jagoanhosting dan pastinya Instagramnya dari Mas Gali. Nanti boleh juga di mention di @glh.hmdu. Ya, oke. Mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya. Oke, saya bantu hitung dari sini ya untuk sobat jagoan di 3, 2, 1. Oke, sekali lagi di 3, 2, 1. Oke, siap. Terima kasih. Jangan lupa share kebersamaan kita ya nanti di Instagram dan mention ke Instagramnya Jagoan Hosting dan Instagramnya Mas Gali di @glh.hmdu. Oke, nah ini sudah banyak juga pertanyaan dari Sobat Jagoan di kolom chat. Oke, kita bisa mulai dari yang pertama. Mas, biasanya jika pada stick security scan terdapat CVE yang kritikal, apakah tetap lanjut ke stack deploy pipeline-nya? Seperti itu, Mas, sekali untuk pertanyaan pertama. Ini dari Kak AF. Seperti itu. Oke, nice. Um, Harusnya ya tidak, tapi untuk beberapa perusahaan, akhirnya kembali lagi, tergantung kebutuhan aplikasinya. Ada aplikasi yang benar-benar strict sama CVE, ada yang mungkin allow jika CVE-nya hanya medium, atau mungkin CVO-nya hanya high, itu masih boleh masuk ke staging, tapi nggak boleh ke production. Tapi untuk majority dan best practice-nya, CVE sekecil apapun itu pasti ada impact-nya. Dan mitigasi itu lebih murah mitigasi itu lebih mahal daripada preventif ya. Ketika hacking udah jadi karena CVE baru kita bakal kena cost. Jadi harusnya CVE levelnya serendah apapun ketika udah kedeteksi jangan sampai lanjut ke production. Kalau staging mungkin ya kadang-kadang oh kita kejar-kejar QA nih untuk testing nih, oke nggak apa-apa CVE masuk dulu. Tapi ketika ke production harus bebas dari CVE, harus bebas dari vulnerability. Gitu. Thank you, Mas AF. Oke, siap. Semoga bisa menjawab pertanyaannya untuk Mas AF. Nah, selanjutnya ini ada dari Mas Galang. Mas, bagaimana cara menangani kegagalan penguji otomatis di pipeline GitLab dan memastikan build yang gagal tidak lanjut ke tahap berikutnya? Seperti itu, Mas Oke, Gali.
Oke, untuk memastikan ini ada dua cara. Yang pertama dari code-nya itu sendiri, maksudnya dari code testingnya ya. Kalau contohnya saya tadi menggunakan Golang, ketika testingnya nggak pas, saya bakal kasih exit satu untuk dia panik atau gagal generate reportnya tentunya. Jadi itu contohnya, karena ketika job itu returnnya adalah exit satu, maka dia bakal fail dan nggak bakal lanjut ke build proses berikutnya, kecuali kita izinkan. Balik lagi, bisa aja kita izinkan ya. Tapi idealnya enggak. Yang kedua adalah dari sisi CI/CD-nya itu sendiri. Katakanlah, contohnya saya tadi kan dari proses unit test ke build image ya. Build image saya kasih need untuk job unit test tadi. Maka kalau unit test gagal, proses build nggak bakal terjadi. Jadi bisa dua cara ya dari GitLab CI-nya sendiri. Ada parameter yang bisa kita pakai. Contohnya, um, contohnya tadi ada needs atau ada dependensi juga yang bisa kita pakai dan ada beberapa rule lagi yang bisa kita pakai dan juga dari sisi code testingnya sendiri. Pastikan testing baik adalah ketika dia gagal atau nggak sesuai dengan threshold-nya, katakanlah threshold kita 90%, terus 80% tes gagal, maka dia exit satu, biar fail prosesnya. Biar jadi blocker juga di situ. Gitu, Mas Galang. Semoga menjawab. Oke, siap. Semoga bisa menjawab pertanyaannya dari Mas Galang. Oke, kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Jadi lumayan antusias sekali ini Mas Gali untuk soal jagoan yang bertanya di sore hari ini. Nah, ini ada dari Mas Akmal. Jadi pertanyaannya bagaimana cara setup CI/CD untuk multiple environment, misal ada dev, staging, dan production. Seperti itu Mas Gali. Oke, Mas Akmal. Sesuai sama yang dijawab Pak Joko Susilo juga ya. Jadi bisa kita bedakan berupa branch. Tadi yang saya contohkan kan ada only ya, ada rules untuk only dan rules. Itu bisa kita bedakan, katakanlah deploy staging gitu ya. Deploy staging. Atau mungkin saya boleh share screen, Mas Syahrul, Oke, boleh. Boleh biar bisa. lebih enak kali ya. Oke. Share gini. Kita bisa pakai kayak gini, Mas Akmal. Katakanlah kita bikin deploy. Kita deploy staging. Kita set di sini. Yang paling gampang menggunakan only staging. Lalu di sini juga ada deploy eh, development. Dia di sini kita set only develop. Lalu untuk rilis ke production, kita mau ketika kita ada commit tag gitu ya. Nah, only nggak bisa tuh pakai variabel, jadi kita harus pakai rules, SCA commit text. Ini regex dari semantic version ya. When, always. Oops, sorry. Nah, lebih spin nih. Kalau kayak gini, nanti ketika kita ada push ke staging, ke branch staging, maka yang jalan cuma deploy staging. Deploy staging bisa jadi ngarahnya ke server yang lain dan bisa pakai runner yang khusus untuk runner staging. Jadi kita bisa bedakan dari sini, Mas. Nah, kayaknya ada pertanyaan berikutnya yaitu kalau managing file env-nya bagaimana? Nah, nice. Env kita ada banyak cara. Cuma dari GitLab-nya sendiri punya solusi yang namanya variabel itu tadi. Coba saya share screen-nya, saya ganti sini. Oke, tadi ya. Nah, di sini di CI/CD ada menu variabel. Di variabel ini kita bisa isi env. env-nya katalah kalau env multiline kita decrypt lah jadi base 64 gitu ya. Contohnya env, env terus env ya env gini ya contohnya. Nah, di sini ada environment Mas Akmal. Environment kita bisa create katakanlah staging. Um, environment di sini kita bisa create environment namanya staging. Di menu environment ini, lalu di menu CI/CD tadi kita di sini bisa set
staging. Terus di sini kita set di INV-nya contohnya, terus value-nya INV INV banyak. Nah, kita bisa variable ini bisa kita ambil di CI/CD-nya dengan cara kita set nih. Contoh ya, kita proses build ya. Kita proses build kita butuh INV yang staging tadi atau proses deploy lah. Deploy kita butuh INV yang staging, maka kita bisa set environment-nya di sini. Environment name-nya staging. Maka ketika script ini jalan, ketika katakanlah kita butuh di proses deploy ini kita butuh env-nya, kalau ini jalan, maka outputnya adalah dari variabel yang hanya dipakai sama environment staging aja. Itu cara bedain kita. Kalau pakai cara yang cukup fancy ya kita bisa membedakan pakai vault contohnya. Itu juga bisa caranya, Mas Akmal. Ya, semoga itu menjawab Mas Akmal. Oke, siap. Semoga bisa menjawab ya untuk Kak Akmal. Oke, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, sekali lagi untuk sobat jagoan yang hadir pada sore hari ini bisa stay tune dari awal acara sampai akhir karena nanti di akhir acara kita akan berikan hadiah 3 kaos untuk sobat jagoan yang beruntung. Jadi akan kita undi, nanti akan kita sediakan form feedback untuk diisi. Nah, nanti dari data form feedback yang sudah sobat jagoan isi, nanti bisa kita undi. Akan ada hadiah 3 kaos untuk sobat jagoan yang beruntung pada sore hari ini. Seperti itu. Oke, kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan. Ini ada dari Mas Rehan Maulana. Mas, kalau untuk mengukur server untuk aplikasi yang udah integrasi dengan pihak ketiga seperti Prometheus, Grafana, full stack apps-nya, dan lain-lain itu gimana, Mas? Seperti itu. Dari Mas Rehan Maulana. Kalau untuk mengukur server aplikasi yang udah integrasi dengan pihak ketiga, mengukur ini gimana ya? Bisa didefinisikan nggak, Mas Rehan? Oke, mungkin jika memungkinkan bisa open mic juga untuk Mas Rehan terkait pertanyaannya. Seperti itu. Mungkin kayak lebih ngukur apa namanya dari kebutuhan dari RAM-nya gitu Mas. Sama Oh, apa namanya? Sama storage-nya. oke. Oh, Terkait oke. spesifikasi berarti ya Mas Gali ya. Nah, ya Terkait benar-benar benar. spesifikasi ya. Oke. Em, Seperti tadi Mas Joko Susilo juga tanya ya masalah gimana kita nentuin spek kurang lebih. Jadi untuk penentuan spek, kita bagi dulu nih, katakanlah ya, spek untuk runnernya. Spek untuk runnernya, berarti runner kan tugasnya adalah yang melakukan suatu perintah ya. Bisa jadi kalau runner untuk load test ya dia butuh spek lebih gede. Untuk boot speknya mungkin medium aja nggak masalah. Kita menentukannya gimana by trial and error sebenarnya. Karena setiap code itu punya kebutuhan spesifikasi masing-masing. Untuk runner ya, untuk ngebuat runner katakanlah, untuk nge-scan kalau kita pakai sonar bisa jadi cukup 1 GB cukup. Tapi untuk nge-scan menggunakan 3V scanner bisa jadi dia butuh lebih dari itu. Akhirnya kita trial and error. Itu untuk runner. Tapi kalau untuk spesifikasi service, kalau mungkin yang Mas Rian mention tadi adalah service yang kita deploy ya, capacity planning di service, jawabannya adalah dari load testing. Dari load testing harusnya, dan saya di Stockbit juga, di tim saya juga nentuin kalau developer nggak ada load testing, kita nggak akan rilis ke production. Karena load testing ini penting buat kita bisa menyambungkan kebutuhan bisnis. Bisnis fitur ini butuhnya bisa diakses 1 juta orang dalam 1 hari. Dan berarti kita harus bisa ngeload testing ekspektasi kita ya 1 juta ini normal. Maka kita punya parameter-parameter untuk menentukan, oh load testing katakanlah 10% dia pakai 1 GB. Berarti kalau ternyata dia butuh untuk 1 juta ya berapa giga nantinya. Jadi jawabannya ada dari load testing sih. Dari parameter load testing nanti kita bisa fine tuning tuh. Katakanlah oke, 1 juta request per hari cuma butuh 2 GB nih, cukup gitu. Tapi 2 GB itu udah ngepres banget, latensinya udah press lah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ya kita bisa naikin dikit, katakanlah kasih benchmark untuk bisa spike 50%, 70% itu masih aman sih. Jadi lo testing jawabannya kalau untuk service ya.
Kalau untuk runner, trial and error. Karena nggak ada load testing runner, belum ada. Gitu. Oke, Semoga menjawab. siap. Semoga menjawab. Ya, jadi untuk Sobat Jagoan juga kami informasikan bahwa kami di Jagoan Hosting juga sudah ada layanan yang support untuk GitLab ini. Jadi tinggal aja mengunjungi website kita di jagoanhosting.com/gitlab-vps. Nanti untuk linknya akan dikirimkan admin kita juga melalui kolom chat. Nanti ada semacam spesifikasi rekomendasi dari kita yang bisa langsung Sobat Jagoan gunakan. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada dari Mas Denny Kurdianto. Apakah ada alasan khusus untuk mengizinkan deploy ke production ketika ditemukan masalah atau kendala pada proses tahapan sebelumnya? Seperti itu, Mas Gali. Apakah sudah cukup jelas pertanyaannya? Jelas. Oke. Bagus banget pertanyaannya. Ya. Ini dilema kita juga ya sebagai developer, bisa jadi bisnis minta segera rilis, hari ini rilis, tapi ternyata ditemukan cacat atau mungkin masalah, mungkin vulnerability, ya mungkin bug lain yang naik ke production. Ketika diizinkan, jawabannya seharusnya nggak diizinkan ya, harusnya nggak diizinkan. Tapi ketika katakanlah ya di satu versi Indah itu ada dua fitur yang naik, fitur yang A itu kritikal banget untuk lolos, fitur yang B itu nggak terlalu kritikal, tapi karena satu tag yang sama harus rilis bebarengan, satu versi yang sama, service barengan. Jawabannya kita bisa pakai strategi deployment, bisa jadi berupa feature flag ya. Jadi meskipun code-nya rilis ke production, code yang bermasalah ini, sekali lagi, ini nggak ideal ya, tapi bisa jadi kejadian, code yang bermasalah ini kita disable menggunakan feature flag biar nggak diexecute. Toh fiturnya juga nggak naik, tapi mungkin karena kebutuhan tadi. Versinya sama-sama, satu versi ini punya banyak rilis yang fitur yang kritikal, dan ada satu fitur yang mungkin nggak terlalu kritikal, tapi ada masalah, ada vulnerability, kita bisa disable aja menggunakan fitur flag. Jadi kembali lagi itu, fine tuning sebenarnya. Gitu. Semoga menjawab Mas Den. Oke, siap. Oke, kita next lagi. Nah, ini ada pertanyaan yang menurut saya juga menarik, Mas Galih. Jadi dari Mas Juma Dil Abdul. Jadi apabila saat push ke main dan terjadi error, apakah bisa kita set untuk mengirim notif ke WhatsApp atau Telegram? Seperti itu, Mas Galih. Ya, bisa banget, bisa banget. Bisa banyak cara ya. Saya sendiri juga pakai cara yang seperti juga ketika kegagalan deploy, saya kirim info ke Slack. Ketika berhasil deploy, saya info ke Slack. Ketika ada temuan, saya info di Slack. Kalau di Slack, kita ada API untuk kita bisa ngirim bytecode ya. Kalau gitu, post biasa. Kita bisa taruh kok sebenarnya di sini, di script ini. Katakanlah ya, kita mau um, ngirim hasil testingnya deh. Um, Setelah ini contoh skripnya, ini testing report gitu ya. Tes report. Kita bisa set dia need ini. Lalu kita set artifaknya. Kenapa butuh artifak? Kita main tes some test report lah kata JSON gitu. Ini mau kita kirim ya kurang S. Ini kita mau kirim ke Slack gitu. Slack bla 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 gitu. Contohnya seperti ini code-nya. Jadi dengan cara kayak gini kita bisa nih ngirim uh, report dari unit testnya berhasil ataupun tidak, file report JSON-nya kita kirim ke Slack. Itu bisa. Atau kita bisa manfaatin dari punya GitLab itu dia ada webhook. Sorry, mana ya menunya? Webhook. Nah, di webhook ini kita bisa nih ngirim event-event, push event. Kalau ada komen bisa kita kirim. Kalau ada deployment status bisa kita kirim juga. Webhooknya ini tinggal uh, kita tinggal bikin script webhook untuk ngelisten message dari GitLab ini. Bisa kok. Ada dua cara ya. Dari script berupa job atau dari webhook GitLab-nya itu sendiri, Mas.
Gitu. Oke, siap. Semoga bisa menjawab pertanyaannya dari Mas Gali tadi. Ya, jadi untuk Sobat Jagoan, kalau misal masih pingin tanya-tanya, pingin tahu lebih jauh seputar GitLab, bisa banget buat kalian untuk bergabung dalam komunitas DevOps Focus Group. Jadi tinggal klik aja link yang dikirimkan operator kita di kolom chat seperti itu. Nah, nanti bisa bergabung di situ. Boleh banget nanti kalau misal ada tanya-tanya, nanti bisa di situ. Nanti ada Mas Gali juga Mas ya, kalau itu di grup tersebut ya. Ya, ada. Oke, siap. Oke, kita mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita ke sesi selanjutnya. Nah, ini dari Kak Aditya Ramadan. Jadi, Mas, bagaimana strategi atau cara deploy dengan server yang masih menggunakan server on-prem tanpa Docker atau Kubernetes seperti itu, Mas Gali? Oke. Cara paling gampang bisa pakai SSH, SSH atau SCP lah. Kita dari code ini deploy ya, deploy production, tapi targetnya berupa contoh ya, targetnya berupa VPS di Jagon Hosting. Kita bisa copy some file di sini SCP gitu, contohnya ya. Kayak gini, contoh contoh gampangnya ya. Bisa pakai SCP di sini, atau kalau servernya banyak, nggak mungkin kan kita SCP satu-satu, kita bisa pakai Ansible playbook di sini. Kita bisa tulis Ansible script untuk nge-deploy atau mungkin katakanlah ya, nggak di server ada 10 server VPS, server VPS-nya nggak ada Docker, pure ngeran binary Golang-nya atau pure nyimpen file PHP-nya gitu. Si Laravel contohnya gitu. Kita bisa push saja menggunakan Ansible Playhook. Paling gampang kita bisa wrap build-nya ini bisa kita ganti karena mungkin di PHP ya. Kita build-nya ini kita berupa zip, ganti zip, lalu zip-nya kita taruh ke masing-masing server, kita ekstrak, kita restore sorry, Nginx-nya gitu. Salah satu contohnya seperti itu. Bisa pakai SCP atau mungkin yang tradisional FTP. Apakah kita bisa deploy ke mesin mesin contohnya ini deh, Jumbotron di jalan gitu. Kita mau deploy Jumbotron di banyak jalan. Jumbotron itu biasanya ada FTP-nya di situ. Kita bisa pakai aja FTP dari GitLab CI kita untuk nge-push filenya ke masing-masing Jumbotron gitu. Bisa aja. Kita bisa pakai banyak cara untuk deploy on-premise. Sebenarnya GitLab CI/CD job script ini hanya mentranslasikan apa yang kita lakuin secara manual ke code aja sebenarnya. Kalau kita biasanya deploy dari lokal kita ke VPS menggunakan SCP, FTP, ya di CI tinggal kita ganti aja sebagai script CLI untuk ngedeploy ke masing-masing VPS-nya menggunakan FTP atau SCP. Gitu. Oke, siap. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Wah, sangat luar biasa sekali ya pada sore hari ini. Cukup banyak sekali antusias pertanyaan dari Sobat Jagoan yang diberikan ke Mas Gali. Jadi lumayan banyak insight yang kita dapatkan ya di sore hari ini di Tech Corner mengenai GitLab kali ini. Nah, untuk Sobat Jagoan, sesaat lagi dari operator kita akan mengirimkan feedback form. Jadi mohon diisi, kita berikan waktu 5 menit untuk mengisi feedback form tersebut. Nah, nanti dari data feedback ini akan kita jadikan untuk data di proses pengundian hadiah. Kita akan ada 3 kaos yang akan kita bagikan ke Sobat Jagoan. Jadi bisa diisi dulu untuk feedback form yang tampil di layar Sobat Jagoan semuanya. Kita berikan waktu 5 menit untuk mengisi feedback form tersebut. Sekali lagi saya informasikan juga untuk Sobat Jagoan, buat kalian yang ingin belajar dan bergabung dalam komunitas DevOps Focus Group, bisa banget tinggal klik aja link yang dikirimkan operator kita di chat. Nanti di situ bisa tanya-tanya juga seputar GitLab dan yang lain pastinya. Dan untuk warga Malang, wah mana nih suaranya warga Malang, di hari Minggu tanggal 16 Maret, kita juga akan ada event bareng DevOps Focus Group. Nantinya pematerinya juga akan ada Mas Galih dan Mas Holid.
Nah, untuk sobat jagoan yang kemarin juga ikut event takeovernya jagoan asing pasti sudah tahu juga dengan Mas Khalid. Jadi nanti ada Mas Galih, Mas Khalid dan Mas Udin yang nantinya akan share juga ilmu tentang container security. Jadi untuk acaranya kita offline ada di Malang Creative Center di tanggal 16 itu di hari Minggu 16 Maret di jam 3 sampai jam 6. Jadi kita cari ilmu dan juga kita buka puasa bareng. Nah, itu juga ada komitmen fee sebesar 25.000, tapi nanti untuk komitmen fee ini akan kita kembalikan ketika sewa jagoan hadir di event tersebut seperti itu. Nah, untuk warga Malang boleh banget langsung daftar. Ingat untuk kuotanya sangat terbatas dan amankan kursi kalian untuk bisa hadir di Malang Creative Center di tanggal 16 Maret. Pastinya akan ada Mas Galih juga, akan ada Mas Khalid dan Mas Udin yang akan memberikan banyak ilmu juga di event tersebut. Oke, jadi kalau misal lagi free boleh banget langsung daftar. Ingat untuk kuotanya terbatas di event tersebut seperti itu. Nah, untuk nextnya ini untuk Jakarta Barat, warga Jakarta Barat yang eh, mau join juga di event kita bareng Mas Rio Burhan. Jadi dari WordPress Indonesia. Jadi kita akan ada event di hari Kamis tanggal 13 Maret di jam 16.30 sampai 17.45. Jadi ini sama kita meet up dan bukber di Jakarta Barat tempatnya di Kinko Koko Labs Jakarta Barat. Oke, nah untuk pendaftarannya nanti juga akan di-share oleh operator kita untuk event di WordPress Meetup Jakarta ini. Oke, jadi warga Jakarta Barat yang ada waktu di tanggal 13 Maret, jadi Kamis besok, boleh banget bisa bergabung ke event tersebut. Nah, itu sudah dikirimkan admin kita untuk link pendaftarannya untuk WordPress Meetup Jakarta. Seperti itu. Nah, ini juga ada campaign promo dari Jagoan Hosting. Jadi Ramadan berlimpah faedah. Jadi gratis hampers spesial untuk Sobat Jagoan. Nah, buat yang pingin tahu lebih jauh bagaimana untuk mendapatkan hampers dan untuk mendapatkan promo tersebut, boleh banget langsung menghubungi tim kita di jagoanhosting.com. Nanti akan dikirimkan admin kita juga untuk menghubungi tim support dari Jagoan Hosting untuk tanya-tanya lebih jauh tentang promo yang kita berikan. Wah, pastinya Lebaran mendapatkan kaos baru dari Jagoan Hosting. Sama seperti Sobat Jagoan yang nanti akan kita undi, akan ada 3 kaos yang kita berikan untuk Sobat Jagoan Hosting yang sudah hadir di event Tech Corner sore hari ini. Seperti itu. Oke, nah itu untuk tim support kita 24/7 bisa langsung klik untuk tahu lebih lanjut tentang promo tersebut dan gimana cara mendapatkannya. Seperti itu. Oke. Oke, untuk materi, untuk rekaman event kita pada sore hari ini nanti juga bisa dicek, akan kita upload maksimal H+7 dari event di YouTube-nya Jagoan Hosting. Jadi nanti bisa pantengin terus YouTube-nya Jagoan Hosting. Untuk Sobat Jagoan yang ketinggalan nanti bisa cek rekaman ulangnya sore hari ini bareng Mas Gali di YouTube-nya Jagoan Hosting. Oke, sepertinya kita bisa langsung menutup polling kita agar kita bisa langsung mengundi hadiah kita pada sore hari ini. Jadi untuk polling form, oke, saya berikan waktu lagi apakah ada yang belum sebelum saya tutup? Pastikan sudah semua ya. Oke, jika sudah langsung saja kita tutup untuk polling feedbacknya di 3, 2, 1. Oke, untuk link form feedback kita tutup dan kita langsung bisa mengundi hadiah yang akan kita berikan pada sore hari ini. Jadi kita undiannya akan langsung kita tampilkan juga di layar Sobat Jagoan. Nanti akan dibantu operator kita untuk menampilkan undian. Jadi nanti dari data feedback form yang sudah Sobat Jagoan submit, kita jadikan untuk di pengundian di sore hari ini. Seperti itu. Oke, pastikan semuanya sudah mengisi dan semoga beruntung di sore hari ini akan mendapatkan kaos dari
Jagoan Hosting. Seperti itu, pastinya Lebaran menggunakan kaos baru dari Jagoan Hosting ya. Kan kita undi dalam waktu dekat nantinya akan ditampilkan oleh operator kita seperti itu. Oke, sembari kita tunggu, mohon bisa dipastikan semuanya sudah mengisi feedback form yang sudah kita berikan. Oke, nah ini sudah mulai tampil ya. Jadi ini data dari form ada sejumlah 53 yang mengisi akan kita inputkan di spin. Seperti itu ya. Oke. Oke, mungkin saya bantu hitung dari sini ya. Jadi berarti akan ada 3 pemenang di sore hari ini. Oke, mungkin bisa diputar dulu. Oke, sudah mulai berjalan. Oke, kita ambil satu pemenang pertama. Oke, di 1, 2, 3 kita stop. Oke, yang pertama dari Kak Dani. Oke, Kak Dani masih ada di room ini. Oke, bisa mengirimkan suara di kolom chat untuk Kak Dani. Nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh admin kita ya untuk proses pengiriman hadiahnya. Apakah masih ada Kak Dani? Oke, siap Kak Dani masih ada. Jadi nanti akan ada admin kita ya, Kak Dani yang akan mengirimkan informasi yang akan menindaklanjuti terkait hari ini untuk pengiriman hadiahnya. Oke, kita bisa putar lagi untuk pemenang kedua kita. Oke, kita putar-putar lagi. Wah, siapa nih yang kira-kira kedua akan mendapatkan kaos? Oke, mungkin bisa kita stop. Oke, yang kedua ada Kak Neira. Oke, Kak Naira, apakah masih ada di room juga? Boleh dong kalau masih ada memberikan info kita di kolom chat. Oke, Kak Naira masih ada. Sama seperti tadi, jadi nanti untuk Kak Naira akan dihubungi admin kita untuk proses pengiriman hadiahnya. Oke, kita satu lagi. Boleh langsung diputar untuk hadiah terakhir kita, untuk kaos ketiga kita pada sore hari ini. Oke, kita stop. Wah, siapa ini kira-kira? Oke. Oke, Kak Jumadil Abdul Rahmat Selian. Oke, apakah masih ada di forum untuk Kak Jumadil? Boleh dong kalau masih ada bisa mengirimkan chatnya. Oke, Kak Jumadil juga masih ada. Jadi nanti akan dikirim akan dikontak oleh admin kita untuk proses pengiriman hadiah. Sekali lagi selamat buat Kak Dani, Kak Neira dan Kak Jumadil akan mendapatkan 3 kaos masing-masing satu kaos dari Jagoan Hosting. Untuk nextnya akan langsung dihubungi admin kita di Jagoan Hosting seperti itu. Oke, wah sangat luar biasa sekali ya event kita pada sore hari ini banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan dari Mas Gali mengenai GitLab ini. Nah, mungkin dari Mas Gali ada lagi Mas mungkin semacam apa ya Mas ya kata-kata hari ini atau kata-kata penyemangat untuk sobat jagoan yang sore hari ini hadir sebelum kita tutup sesi hari ini Mas Gali. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah join dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan sharing session ini. Semoga apa yang saya share bisa bermanfaat dan jika ada yang kurang jelas karena keterbatasan waktu juga, bisa hubungin saya di LinkedIn saya, Gali Laksono Hamdibowo, bisa di search atau bisa reach out saya melalui channel Telegram ataupun Discord-nya dari DevOps Focus Group ya, saya juga di situ. Dan semangat belajarnya semoga kita bisa sama-sama berkembang. Thank you semuanya. Oke, Thank you Jaga Hosting. siap. Terima kasih banyak Mas Gali sudah meluangkan waktunya untuk sharing session kayak kita pada sore hari ini. Nah, untuk Sobat Jagoan yang pingin tanya-tanya lebih lanjut, boleh banget langsung menghubungi Mas Gali via LinkedIn, seperti yang diinformasikan tadi. Jadi, boleh banget langsung menghubungi. Sekali lagi, terima kasih untuk Sobat Jagoan yang sudah hadir pada event kita di sore hari ini. Nah, untuk Sobat Jagoan yang hadir, kalau kalian ada komunitas dan kalian ingin mendapat dukungan atau kolaborasi dengan Jagoan Hosting, bisa banget drop ide kalian melalui link jagoanhosting.com/penawaran dan kolaborasi. Nah, nanti akan dikirimkan juga admin kita ke chat. Pastinya
komunitas-komunitas terkait IT bisa kita support untuk hal ini seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Sobat Jagoan dan jangan lupa untuk next event kita di tanggal 13 ada WordPress untuk warga Jakarta, boleh banget merapat. Kemudian di tanggal 16 Maret kita akan ketemu lagi dengan Mas Gali, akan ketemu lagi untuk membahas pastinya dengan konteks yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu di sore hari ini. Semangat terus puasanya. Sampai jumpa di Tech Corner berikutnya. Tetap semangat berinovasi dan jangan lupa untuk terus mendukung kemajuan teknologi bersama Jagoan Hosting. Saya Syarul Farhan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bro.